Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada sebuah wawancara yang ingin gue wawancara dari Marcus Rashford ya, di mana ini banyak sekali dikutip juga oleh berbagai media. Gua ingin ke sana ini, gua ambil dari United eksklusif ya. Atau sebentar, jangan United eksklusif deh. Gue sempat juga melihat, kalau tidak salah sempat dari Center Devils nih berbicara juga terkait dengan hal ini. Oke, gue akan ke United eksklusif dulu. Saya berpikir saya telah berada di lingkungan yang tidak konsisten untuk waktu yang sangat lama. Ini yang dikatakan oleh Marcus Rashford di sebuah wawancara. Dan sebentar, mohon maaf Sobat Football United, gue sempat sudah sebenarnya sudah gue save ya, tapi nampaknya save-saveannya ini hilang lagi. Cuman itulah yang dikatakan oleh Marcus Rashford. Dia merasa bahwa dia ini telah berada di lingkungan yang tidak konsisten untuk waktu yang sangat lama. Jadi ini gue tambahkan ya, jadi ini akan membuat situasi lebih sulit untuk bisa konsisten. Saya berpikir konsistensi adalah apa yang saya butuhkan untuk dibawa ke permainan saya. Dan iya, saya sangat ingin untuk melakukannya. Tentu saja saya ingin menjadi di diri saya yang terbaik, tidak kadang-kadang, tapi sesering mungkin yang bisa dilakukan, yang bisa terjadi. Anda tahu ketika orang-orang berbicara terkait dengan konsistensi, untuk bisa menjadi konsisten di segalanya, tidak hanya olahraga, Anda butuh untuk menjadi atau memiliki variabel-variabel konsisten di hidup Anda. Bagaimana Anda latihan, dan juga bagaimana hal-hal yang berganti sejauh ini di karir saya. Tapi seperti yang saya katakan, saya harus melihat ke depan. Dan tentu saja satu di antara hal-hal lain ya adalah saya ingin melakukan hal yang lebih baik lagi dan lebih berkembang untuk bisa menjadi ataupun main ya atau berpenampilan di level terbaik lebih sering lagi. Karena ketika saya berada pada level yang terbaik, saya sangat menikmati segalanya tentang olahraga. Jadi ya, berada di titik itu ya, titik yang dimana dia bisa menikmati atau bisa menjadi konsisten, ini sangat spesial untuk saya. Sebelum gue membahas lebih lanjut, gue juga ingin ke Thomas Tuchel, pelatih tim nasional Inggris ini juga mengatakan terkait dengan Marcus Rashford bahwa atapnya sangat-sangat tinggi mungkin, ataupun ya levelnya dia ya, ataupun keinginan dia lain mungkin lebih tinggi daripada pemain lain. Itu yang dikatakan oleh Thomas Tuchel. Dia memiliki potensi, tapi kata potensi ini merupakan sesuatu yang berbahaya di sepak bola. Anda harus bisa menjadi konsisten untuk bisa meraih yang terbaik secara personal. Tidak hanya terkait dengan talenta, tapi bagaimana dia bisa membuktikannya di klub dan juga di level internasional. Marcus bisa menjadi salah satu pemain terbaik di dunia dengan kualitas yang saya lihat di latihan. Dia sangat luar biasa, sangat excellent dalam melakukan tembakan dengan kedua kakinya, dengan kepalanya. Dia cepat dan juga sangat kuat di udara. Jadi di mana batasnya? Tidak ada batas. Namun angkanya tidak merefleksikan potensinya. Dia butuh untuk bekerja lebih keras lagi untuk bisa memberikan impact ya terkait dengan berkreasi dan juga menciptakan gol. Konsistensi Marcus Rashford. Dua hal ya dari apa yang dia katakan. Nomor satu, mungkin dari sisi Marcus Rashford sendiri. Menurut gue dari apa yang dia katakan, walaupun dibenarkan menurut gue oleh Thomas Tuchel, ini menunjukkan bahwa karakter dari Rashford gak oke, menurut gue. Kenapa? Kalau karakternya memang oke, keadaan tidak konsisten di sebuah lingkungan gitu ya, ini bisa justru menjadi motivasi untuk membuktikan dia akan lebih fight lagi. Dia tidak akan menunjukkan atau apa ya memperlihatkan lah tindakan-tindakan yang justru
melawan ya, dalam tanda kutip. Kita tahu bagaimana ada beberapa situasi indisipliner ya kan di Manchester United dengan berbagai manajer, dengan Erik ten Hag, termasuk dengan Ruben Amorim, keadaan di lapangan latihan dengan Erik ten Hag beberapa kali terlambat misalnya. Jadi dia berada di lingkungan yang tidak konsisten, tapi karakternya justru akhirnya lebih lebih lunak, tidak kuat. Dia justru memanfaatkan dalam tanda kutip ya situasi tidak konsistenan itu dengan berlaku semaunya, atau bahkan ya dia tidak cukup kuat itu tadi, sehingga ya dia melakukan apa yang dia lakukan gitu. Hal-hal yang menurut gue justru tidak positif lah. Tapi di sisi lain, gue sempat juga berkata bahwa memang Marcus Rashford ini, kalau menurut gue ya, secara ringan amatiran gue bisa jadi salah, tapi gue melihat memang karakternya ini karakter ngikut. Ketika keadaan ini positif, dia akan ikut positif. Bahkan dia bisa bermain di kapasitas yang lebih tinggi lagi. Tapi sebaliknya, ketika keadaan ini kacau, tidak ideal, dia akan semakin tenggelam. Dan ini yang terjadi paling tidak selama 2 musim terakhir waktunya di Manchester United. Itu pertama, terkait dengan Marcus Rashford. Nomor 2 ya, dari apa yang dikatakan oleh Marcus Rashford ini, ya inilah Manchester United. Gue sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Marcus Rashford. Tidak konsisten. Dan tidak konsisten, sekali lagi ya, ini bukan berbicara terkait dengan Marcus Rashford, tapi memang secara klub, lingkungan, environment, Manchester United tidak konsisten. Gue tidak berbicara terkait dengan, iya tidak konsisten bang, kadang bermain bagus, kadang bermain tidak, kadang mendapatkan hasil bagus, kadang mendapatkan hasil yang tidak bagus. No. Gue belum ingin ke outcome dulu, itu hasil gitu, itu keluaran, enggak. Tapi bagaimana situasi di klub ini sendiri, ya, tidak konsisten. Sebenarnya apa yang ingin dicari oleh klub ini? Kita berbicara terkait dengan periode Marcus Rashford ada di Manchester United. Dia diberikan kesempatan pertama kali debut itu di zaman atau di periode Louis van Gaal, lalu bergerak ke Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag, dan sekarang Ruben Amorim. Ketika berbicara ini, gue sebenarnya ingin menyimpan dulu Ruben Amorim ya, karena ya dia baru-baru saja kan dengan Marcus Rashford, tapi 5 nama ini. Dan kita lihat bagaimana perjalanan Manchester United tidak konsisten. Sebenarnya apa yang ingin dicari? Proses atau hasil? Idealnya memang keduanya bisa berjalan secara beriringan, tapi faktanya sering sekali tidak seperti itu. Harus memilih, terutama di periode-periode awal ya. Fokusnya ada di mana? Apakah di proses atau langsung fokus ke hasil? Tidak pernah jelas di Manchester United. Louis van Gaal kenapa diganti? Kenapa di-hire? Kenapa dipekerjakan? Jose Mourinho pun juga seperti itu menurut gue. Jadi memang memperlihatkan ya ketidakkonsistenan, dan ini harga yang harus dibayar akhirnya ya. Ya klub ini outcome-nya, hasilnya tidak konsisten itu tadi. Kalau klub ini lebih stabil, lebih solid, lebih konsisten, pemain-pemain seperti Marcus Rashford ya, yang mungkin karakternya seperti gue katakan tadi ngikut, bukan karakter yang memang bisa berubah, bisa ikut membentuk bahkan, mereka akan lebih nyaman, kapasitasnya akan lebih tinggi lagi penampilan. Dan ini kan sebenarnya sudah pernah terjadi di Manchester United di periode Sir Alex. Ada satu pembelajaran penting menurut gue dari apa yang dikatakan oleh Marcus Rashford, bagaimana operasional klub ya, pengelolaan dan juga manajemen yang lebih stabil, yang lebih solid. Artinya solid, stabil, menciptakan lingkungan yang lebih solid, yang lebih stabil, yang lebih jelas. Ini penting sebelum kita berbicara terkait dengan penampilan bagus, kaya miskin taktik, 3-4 center back. Apalagi kita berbicara terkait dengan trofi, banjir trofi, tsunami trofi, apapun itu. Selama lingkungan yang solid, yang konsisten, yang stabil ini tidak bisa ditemukan ya, diciptakan, dihadirkan ya, forget about it, lupakan itu semua. Dan yang gua saksikan ataupun yang gua ikuti juga saat ini, klub sebenarnya ingin melakukan hal tersebut, manajemen Ineos ini. Tapi tentu saja tidak mudah ya. Gua support mereka, tapi juga harus kritik gitu. Harus kritis ya. Melihat ya
sampai di mana gitu. Beberapa target, beberapa rencana yang mereka sudah katakan, ini kan bisa dijadikan juga benchmark, tolak ukur ada di mana. Apakah dari proses ingin menghadirkan lingkungan yang lebih stabil, yang lebih solid itu, apakah ada kemajuan, kemunduran, atau seperti apa. Tapi kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.